Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dea di pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah memasuki tema 5 subtema 2. Langsung saja di sini kita akan menyimak materi yang pertama itu adalah rantai makanan. Lalu hubungan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan dan kesatuan. Mari kita simak video penjelasan dari Bunda dan video animasi dari Bunda ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah rantai makanan. Ada yang tahu apa itu arti rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan antar makhluk hidup di mana saling makan dan dimakan. Contohnya ya, yang pertama itu adalah produsen. Produsen itu apa sih Bunda? Produsen itu adalah organisme atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, yakni tumbuh-tumbuhan. Dia termasuk ke produsen. Tumbuh-tumbuhan ini seperti padi, rumput. Nah, padi ini lalu dimakan oleh konsumen. Konsumen adalah yang memakan. Konsumen itu ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat satunya yakni contohnya itu adalah belalang. Belalang memakan padi. Nah, lalu belalang sebagai konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Belalang dimakan apa? Belalang dimakan ayam. Lalu ayam dimakan oleh siapa? Ayam dimakan oleh manusia. Manusia di sini kedudukannya adalah konsumen 3. Paham ya? Lalu manusia itu nanti akan meninggal, itu akan diuraikan oleh dekomposer yang disebut dengan dekomposer atau bakteri pengurai seperti cacing, jamur, dan fungi. Lalu itu kembali lagi ke produsen di mana pengurai bakteri tadi karena dikuburnya di tanah itu akan mendapatkan lagi sari-sari makanan dan tumbuhlah lagi rumput dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Jadi seperti itu. Nah, itulah rantai makanan dari produsen, konsumen, lalu dekomposer. Paham ya? Mari kita simak video animasi dari Bunda. Rantai makanan. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Itu maksud dari rantai makanan ya, Ananda Soleh dan Soleha. Ada produsen, pada rantai makanan ada produsen, lalu ada konsumen, dan juga ada dekomposer. Lalu kembali lagi ke produsen. Nah, langsung Bunda contohkan ya. Yang pertama itu ada padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang akhirnya dimakan oleh bakteri pengurai. Lanjut lagi. Nah, di sini ada urutannya. Padi sebagai produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dia bisa memproduksi makanannya sendiri lewat fotosintesis, lalu dimakan oleh belalang. Di sini belalang termasuk ke konsumen tingkat 1 karena dia langsung makan dari produsen. Lalu belalang dimakan oleh katak. Katak termasuk kepada konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Lalu selanjutnya itu ada ular. Ular sebagai konsumen tingkat 3 karena dia makan katak. Dan lanjut lagi ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4 karena dia makan ular. Dan terakhir elang akhirnya mati dimakan oleh bakteri atau fungi yang termasuk ke dalam dekomposer. Lalu kembali lagi ke sari makanan produsen menjadi tanah ya. Itulah yang termasuk pada rantai makanan. Nah, sekarang kalau tadi kita membahas mengenai rantai makanan, ini adalah jaring-jaring makanan di mana padi dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Daun-daun juga bisa dimakan oleh ulat dan belalang. Sedangkan ulat, belalang dimakan oleh ayam.
Tikus dimakan oleh ular dan elang. Sedangkan belalang, ulat juga bisa dimakan oleh katak. Ayam juga bisa dimakan ular. Ayam juga bisa dimakan oleh elang. Katak juga bisa dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Kalau yang tadi rantai makanan. Ini kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Bunda contohkan kondisi di daerah tersebut adalah pegunungan. Maka kalau di tempatnya itu pegunungan, kegiatan ekonomi apa sih yang dilakukan orang-orang yang ada di pegunungan? Bisa saja mereka adalah petani teh. Nah, itu kegiatan ekonominya. Mereka biasanya itu lebih banyak ke pertanian teh, perkebunan teh ya. Lalu lanjut lagi kalau misalnya kondisi daerahnya itu pantai atau di daerah laut, pastinya kondisi ekonomi mereka itu mereka lebih ke pekerjaannya nelayan, menangkap ikan. Berbeda kalau misalnya dia tidak di pegunungan ataupun tidak di laut, misalnya tinggal di daerah yang kota, berarti kegiatan ekonominya bisa jadi perkantoran seperti guru, bisa jadi juga dokter ya. Nah, seperti itu, itulah yang disebut dengan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi. Lanjut lagi kita akan membahas mengenai ada ketampakan alam dan ketampakan buatan. Di sini yang pertama ada ketampakan alam. Ketampakan alam itu adalah daratan. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap tidak tertutupi oleh laut. Contohnya pegunungan, perkebunan, dataran tinggi, gunung, pegunungan. Nah, di sini dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang luas dan relatif datar terletak pada Nah, ada juga dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Wilayah ini relatif datar dan luas. Biasanya dataran rendah udaranya lebih panas. Gunung merupakan wilayah yang memiliki lebih dari 600 meter dari atas permukaan laut. Gunung juga ada dua, aktif dan tidak aktif. Lalu lanjut ke perairan. Ini juga termasuk pada ketampakan alam. Perairan adalah suatu kumpulan massa air. Di sini ada contohnya samudra, danau, sungai, rawa-rawa. Nah, samudra memiliki luas yang besar daripada laut. Kedalamannya lebih dari 1000 meter. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu ada danau, cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air. Dari cara terbentuknya ada dari vulkanik dan tektonik. Kalau dari vulkanik terbentuk karena gunung berapi, sedangkan tektonik karena gempa bumi. Sungai merupakan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan akhirnya bermuara di laut. Semakin dekat ke laut. Nah, di sini ada kenampakan buatan. Apa saja sih kenampakan buatan itu? Contoh kenampakan buatan adalah bandara, pelabuhan. Jadi itu penampakan buatan itu karena dibuat oleh orang ya, dibuat oleh manusia. Lalu materi terakhir, kita akan membahas mengenai keterkaitan antara hidup rukun dengan persatuan. Tentunya anak soleh dan soleha mengerti ya, kalau kita hidup rukun, pasti itu akan terjalin persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih cara-cara hidup rukun dan membentuk suatu persatuan dan kesatuan. Nah, oke lanjut, sekarang kita membahas mengenai persatuan. Berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ada ras, budaya, adat istiadat. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Tahukah kalian, setiap sesuatu yang berharga pasti punya makna.
Persatuan dan kesatuan adalah penting yang harus dimiliki setiap bangsa. Makna pokok tersebut antara lain menjaga persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Yang kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan sangat nasionalisme. Ketika kita sudah dapat memaknai apa itu persatuan dan kesatuan, kita juga harus memahami nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Nilai-nilainya mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menerapkan rasa kekeluargaan, dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan yaitu saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga, selalu bertutur kata sopan, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Nah, itulah cara manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, terciptanya persatuan dan kesatuan, memiliki rasa nyaman dan tentram, tidak adanya musuh, dapat saling tolong menolong. Sekarang di penugasan, silakan Ananda Soleh dan Soleha buka di halaman 96 yang ada ayo berlatih nomor 1 dan 2. Bunda minta jawab nomor 1 saja ya. Di situ ada soalnya, sikap apa saja yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sana Bunda minta sebutkan 5 sikap. Sebutkan 5 sikap, tulis di buku tulis, lalu fotokan dan kirim ke WA Bunda. Tulis di sana ada 5 sikap apa saja sih yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sikapnya ya, misal hidup rukun, saling membantu, gotong royong, seperti itu ya. Paham? Cukup sampai di sini materi yang Bunda ajarkan. Bunda harapkan Ananda Soleh dan Soleha dapat mengerti. Jika ada yang kurang dipahami, boleh langsung WA Bunda dan kita tanya jawab. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.